Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, terima kasih. Pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk hadir di ruangan ini di kelas 11 peminatan IPA, ya, dengan materi atau mata pelajaran fikih pada bab jinayah dan hikmahnya. Nah, sebelum kita melanjuti materi selanjutnya, mungkin tentunya kita masih mengingat pada materi-materi minggu yang lalu. Nah, sebelumnya kita mulai, saya minta satu orang atau ketua kelas atau yang mewakili untuk memimpin doa, sehingga apa yang kita lakukan dalam proses pembelajaran pada pagi hari ini berdiri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya persilakan salah satu maju ke depan. Doa cukup dalam hati. Sudah selesai. Baik, terima kasih. Teman kita sudah memimpin doa. Semoga doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan rahmat dan ridhonya kepada kita semua. Oke. Nah, sebelum melanjuti materi, kita mau mengecek kehadiran dulu sebagai bentuk kedisiplinan kita dalam proses belajar mengajar dalam kelas. Ada yang tidak hadir? Berapa orang yang tidak hadir? 2 orang sakit. Atas nama siapa? Anfisus Ramadhani sama Aden. Kita doakan dia cepat sembuh dan dapat bisa mengikuti proses belajar dengan baik di madrasah atau di dalam kelas kita. Oke ya, kita lanjut pada materi selanjutnya. Tapi sebelum kita mulai, kita yel-yel dulu, ya. Masih ingat? Oke. Kreatif. Oke, baik. Nah, sebelum memasuki kegiatan inti kita, ada beberapa hal yang harus kita pahami. Yang pertama, dalam tujuan pembelajaran kita yang harus kita capai, yang pertama bagaimana peserta didik memahami, ya, konsep daripada ketentuan jinayah dan hikmahnya. Yang kedua, bagaimana mengidentifikasikan, ya, mengidentifikasi masalah tentang kisos, ya, kisos. Nah, tentunya ada kriteria yang harus kita capai juga. Jadi bukan hanya tujuan, tetapi ada kriteria yang harus bisa kita capai. Kriteria yang pertama yang kita capai adalah bagaimana kita mampu menganalisis terjadinya pembunuhan dalam Islam. Terus yang kedua yang harus kita capai juga bagaimana kita memahami, ya, hukuman bagi pelaku, yaitu pada kisos. Ya. Itu yang harus kita pahami bersama sehingga kriteria ketercapaian dalam pembelajaran akan bisa kita capai. Oke, siap ya? Siap? Oke, baik. Sebelum kita melanjuti pada pokok permasalahan inti, ada beberapa hal yang harus kita pahami sehingga mengantarkan kita pada materi selanjutnya. Yang pertama,
Kenapa hukuman bagi pelaku pembunuhan dalam hal ini hukuman qisas itu sangat penting dilakukan? Ya, saya minta kelompok 1 coba menjawab. Bisa? Ya. Yang pertama, karena keadilan. Hukuman kisos bertujuan untuk menjaga keadilan dalam sistem hukum. Yang kedua, ada pencegahan kriminalitas. Hukuman kisos memiliki efek jera yang kuat yang dapat membantu mencegah pelanggaran serius seperti pembunuhan. Yang ketiga, ada menghormati nilai-nilai kehidupan. Hukuman kisos menunjukkan bahwa nilai-nilai kehidupan sangat dihormati dalam sistem hukum. Dan yang keempat, ada restorasi masyarakat. Hukuman kisos juga berfungsi sebagai sarana untuk memulihkan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat. Namun, penting juga untuk dicatat bahwa penerapan hukuman kisos harus dilakukan dengan hati-hati dan adil. Ya. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Yang kedua, bagaimana mengaplikasikan hikmah kisos? Nah, coba kelompok 2. Yang kelompok Ada 2. beberapa cara untuk mengaplikasikan hikmah kisos. Yang pertama, menyelesaikan konflik. Hikmah kisos mengajarkan pentingnya penyelesaian konflik secara adil. Anda dapat mengaplikasikan nilai ini dalam kehidupan sehari-hari dengan cara menyelesaikannya dengan adil dan damai dalam konflik pribadi antara pihak yang terlibat. 2. Pertimbangan tindakan. Sebelum mengambil tindakan balas dendam atau pembalasan terhadap tindakan negatif seseorang, pertimbangan dapat di tingkat tersebut. Hikmah kisos mengingatkan kita untuk memikirkan konsekuensi dari tindakan kita. Yang ketiga, empati dan penyelesaian. Ya, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Yang terakhir, kelompok 3. Bagaimana hukuman kisos itu? Ya. Nah, coba langsung dijawab. Dalam hukum pidana Islam dapat menjadi sebuah alternatif sanksi pidana bagi pelaku pembunuhan di Indonesia karena dapat menjamin rasa keadilan tidak hanya bagi pelaku pembunuhan namun juga keadilan bagi keluarga korban pembunuhan yang kehilangan anggota keluarganya. Ya, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Ya. Bagus. Nah, kita masuk pada pelajaran inti atau materi inti. Nah, biar kita semangat, yel dulu. Kreatif. Habis kejahatannya prinsipnya 1, membunuh dibunuh. Ya. Berarti pelaku pembunuhan tanpa dimaafkan dari korban, maka hukumannya adalah qisas. Ingat. Maka dibunuh dibalas dengan membunuh. Nah, yang kedua, melukai dan dilukai. Berarti pada penganiayaan, tindak jinayah, ya, pada kejahatan penganiayaan. Kalau dikasih luka tangan, balas juga luka tangan. Ya, dikasih potong telinga sebelah, potong juga telinganya sebelah. Nah, itu disebut qisas. Ya, qisas. Jadi ada 2. Qisas itu ada 2. Qisas pembunuhan dan qisas penganiayaan. Nah, itu ya. Nah, coba kita lihat dasar hukum. Kita lihat pada dasar hukumnya dulu. Ini dasar hukum qisas. Ya, Quran surah Al-Baqarah ayat 178 sampai 179. Nah, itu dasar hukumnya qisas. Kita langsung gini. Wahai orang yang beriman, qisas diwajibkan atas kamu berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh.
orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, wanita dengan wanita, maka barang siapa yang mendapat suatu kemaafan dari saudaranya. Ingat, jika terjadinya pembunuhan sengaja, ya, dan hukumnya jatuh pada hukum kisos, kisos itu bisa gugur apabila pelakunya dimaafkan oleh korban. Itu kisosnya dengan sendirinya gugur. Nah, itu dalam Quran surah Al-Baqarah 178. Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Rabb dan rahmat. Barang siapa melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang pedih. Yang melampaui batas itu adalah fasik. Ya, dia tidak tahu menerapkan hukum yang beriman. Ya, orang fasik melampaui batas. Nah, gitu. Dari penjelasan tadi, dengar, maka Ustaz mau bagi ada lembar kerja peserta didik atau biasa disebut LKPD. Ya, mau dikerjakan? Waktunya 3 menit dari sekarang. Oke, baik. Dikumpul LKPD-nya. Oke, terima kasih. RKPD-nya sudah dilakukan. Nah, di penghujung kegiatan kita dalam proses pembelajaran, tentunya ada beberapa hal yang kita jadikan sebuah kesimpulan. Nah, sebelum kesimpulan, Ustadz ingin sampaikan bahwa ada tugas pada link yang sudah di-share di grup. Ya, itu dikerjakan dengan seksama, ya, dengan benar. Itu dalam bentuk tugas portofolio, ya. Nanti diisi, nanti apa yang diupload saja di portofolio ini di RKPD melalui link yang kita sudah share. Oke, baik. Karena waktunya kita sudah mau berakhir, mari kita sama-sama mengambil sebuah kesimpulan dalam materi yang telah disampaikan tadi. Untuk itu coba dari kelompok 1 maju ke depan secara singkat menyampaikan. Yang dapat kami ambil yaitu kisos itu dalam hukum Islam yang mengatur hukuman pembalasan bagi pelaku kejahatan yang telah menyebabkan kerugian fisik atau nyawa pada korban. Kisos mengandung prinsip pembalasan di mana dan membatasi penyelewengan hukum. Ya. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Saya persilakan kelompok 2. Pentingnya keadilan empati dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Tepuk tangan. Kelompok 3 berdiri. Ya, sampaikan. Kesimpulan yang dapat kita ambil, kisos merupakan pembayaran yang seimbang antara korban dan pelaku. Seperti bila membunuh harus dibunuh, maka ganti dia harus dipandang dari gigi dan lain-lain. Dan ya, baik, terima kasih. Tepuk tangan semuanya. Nah, kita sudah sama-sama mendengarkan kesimpulan yang disampaikan oleh setiap kelompok tadi. Maka tentunya ada beberapa hal yang harus menjadi motivasi bagi kita semua. Ya, yang pertama, dalam pembelajaran ini tentunya kita berhati-hati dalam pergaulan, yaitu pada hal tindak kejahatan. Karena banyak sekali di luar sana kejahatan itu merajalela, terjadinya pembunuhan, penganiayaan, perampok dan lain sebagainya. Ya, tentunya kita sebagai siswa madrasah, ya, siswa madrasah perlunya mawas diri, ya, jaga diri, jaga lingkungan di mana kita berada. Oke? Baik, karena waktunya tinggal 2 menit, mari kita berakhir. Mari kita sama-sama, ya,
Mari kita sama-sama membaca doa dengan doa kifaratul majlis. Nah, sebelumnya kita harus mengucapkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa baik. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.